في الليالي كمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-8, bait yang kedua. Bait yang ketiga atau faslun yang kedua. Faslun syurutus sholati thamaniyah. Sudah ditemukan? Syurutus sholati thamaniyah. Faslun itu artinya pemisah. Ini kita lanjut saja babnya, walaupun ada sesuatu baru. Faslun itu artinya pemisah. Syurutu syarat-syarat as-sholati salat thamaniyah 8. Di syarat salat itu ada 8. Ini belum rukun-rukunnya sudah. Sekarang masuk ke syaratnya. Syarat sholat itu ada 8. Pertama, taharatul hadatsain, suci dari 2 hadas. Mana yang 2 hadas ini? Yaitu hadas besar dan hadas kecil. Mana yang termasuk hadas besar dan hadas kecil nanti ada di bawah penjelasannya. Jadi kalau seorang itu tidak bersih dari hadas baik besar maupun kecil, maka tidak akan sah sholatnya, karena ini bagian daripada syarat-syarat sholat. Oke, silakan dilihat paling bawah penjelasan al-ahdatsu isnani. Hadas ada 2, paling bawah. Setelah fasal yang itu terus ada bacaannya al-ahdatsu isnani. Bisa ditemukan? Baik. Salat ada hadas ada 2. Asgharu kecil, wa akbaru dan besar. Pamannya ada yang bertanya, ada pertengahan tidak ada. Nah, hadas itu ada 2, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar. Mana yang kecil itu? Wal asgharu ma aujabal wudu'a. Maka adapun yang kecil, ma aujabal wudu'a, apa yang menyebabkan kita itu wudu. Jadi hadas kecil itu sesuatu yang menyebabkan kita wudu. Artinya apa? Misal kita itu istilahnya buang air kecil, lagi termasuk hadas kecil. Terus belum wudu, otomatis sudah berada dalam keadaan hadas, tapi termasuk hadas kecil. Maka cara untuk menghilangkan tersebut dibersihkan dulu, disuci dulu. Nah, baru setelah itu baru kita wudu. Nah, biasa kita laksanakan itu ketika hendak melaksanakan sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat, itu hadas yang kecil. Yang kedua, wal akbaru ma aujabal ghusla, dan hadas yang besar ma aujabal ghusla, sesuatu yang menyebabkan kita mandi besar atau mandi wajib. Mana dia? Ya seperti main bola, malam pengantenan maksud saya. Nanti yang laki-laki ini main bola terus mandi besar. Maksud saya itu
malam pengantenan. Ya. Main bola tanpa ada wasit. Wasitnya sendiri, pemainnya sendiri, offside-nya sendiri, penontonnya sendiri, ya semuanya sendiri. Nah, ini permainan bola yang sangat nikmat dunia akhirat. Ini mohon maaf, maklumlah guru fikih itu tidak bisa terlalu istilahnya buram-buram, harus izhar dan kholqi. Harus izhar dan kholqi, harus terang dan jelas. Jadi maka wajib baginya untuk mandi junub. Nah, mandi besar juga ada istilahnya, hadas besar itu yaitu wabil khusus bagi seorang wanita yang telah haid, bahasa fikihnya haid, bahasa biologinya menstruasi. Itu wajib baginya untuk mandi. Nah, bila mana ada kuku, umpamanya kuku, terus bulu yang rontok. Ada kuku rontok? Tidak ada mungkin ya. Bulu, rambut lah. Kalau bulu tidak tahu kita, karena ada perbedaan bulu sama rambut. Sejarahnya pun beda nak. Mungkin pernah saya ceritakan sejarah orang rambutnya itu keriting. Baru sudah saya ceritakan. Belum nak ya? Jadi ada sebagian kisah katanya, ini benar tidaknya, mitos dan lain hal sebagainya. Tidak tahu saya juga, tapi saya dengar. Jadi ada sebuah mitos, cerita gitu ya. Mungkin ini ada permainan apalah istilahnya, saya tidak tahu. Intinya ada cerita orang yang asal usul rambutnya itu keriting. Pernah suatu ketika seorang raja itu hidup nak. Raja ini hanya raja sendiri yang memiliki rambut. Semua masyarakatnya itu botak semua. Botak semua. Jadi ketika kumpul seperti yang di belakang yang berdiri itu, botak semua itu. Laki maupun wanita semuanya botak. Nah, alhamdulillah rajanya ini rambut sendiri yang punya rambut. Rambutnya lurus, masya Allah, rebonding. Nah, suatu ketika maka dikumpulkanlah semua masyarakatnya ini, ya. Ketika itu terpana oleh sinar matahari, semuanya mengkilau. Lantaran Narumi Taiga yang berkumpul. Tahu Narumi Taiga? Itu musuhnya Genji. Ya. Berkumpul, silau semuanya. Kenapa? Karena botak. Nah, pada waktu itu ada seorang masyarakat yang minta, ibaratkan kades lah istilahnya, kepala dusunnya. Pemerintah, saya minta tolonglah kalian itu, atau anda itu, atau paduka apa bahasanya yang baik, untuk memberikan kami rambut, karena ini sudah kepanasan ya raja. Akhirnya dengan raja yang sangat baik hati itu, maka raja ini memberikan rambutnya, mengungkap. Dia cabut rambutnya, dia taruh di kepala masyarakatnya, tumbuh. Itu luar biasa. Dicabut rambutnya, ditaruh di kepalanya, laki maupun wanita. Dan alhamdulillah semuanya punya rambut tumbuh. Tapi ada beberapa masyarakatnya yang tidak memiliki rambut, tapi rajanya sudah habis rambutnya. Akhir terpaksa seorang raja itu mengambil semua bulu-bulunya. Inilah yang menyebabkan sejarah daripada rambut keriting ini. Umpamanya bauk saya ini yang sedikit ini, ya, jenggot saya yang sedikit ini. Pernah kalian lihat lurus jenggot itu? Jarang, pasti dia keriting. Kenapa? Namanya bulu. Begitu pula dengan bulu-bulu yang lain. Ya mohon maaf, ini bukan berarti menandakan kalian harus rebonding, tidak, ya. Ini sebagai cerita lah ibaratnya. Oh, berarti keriting rambut saya ini berasal dari bulu yang itu jadinya. Bukan, ya. Jadi sebuah cerita lah istilahnya. Oke, jadi ada rambut. Nah, jadi rambut itu ketika orang haid, nah sekarang ya, nak ya. Kalau orang haid itu ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita sisir ya, kalau kita sisir itu semua rambut berjatuhan. Itu tidak bisa. Kalau tidak kita sisir, maka
kebah. Terutama yang wanita. Kalau laki-laki enggak apa-apa, ya pendek rambutnya. Nah, enggak ada yang head juga yang laki-laki. Nah, akhirnya disisir. Sisir terus dikumpulkan rambut yang rontok itu. Nanti diikutkan mandi ketika mandi besarnya. Jangan dibuang. Kenapa? Karena itu yang akan menagih nanti. Karena itu yang akan menagih. Ah, ini dia. Tolong. Itu yang yang akan menghambat kita masuk surga. Oleh karena itu, silakan kalau yang wanita silakan untuk dikumpulkan. Kalau ada yang bertanya kenapa sih wanita itu yang haid, yang laki tidak? Nah, itu berawal juga dari sejarahnya orang pakai emas. Sekalipun seorang wanita tidak boleh dipanggil emas, tapi kalian sudah memiliki emas sejati, yaitu intan, berlian, kalung, cincin dan hal sebagainya. Nah, kalau laki-laki tidak boleh pakai emas, nak. Maka kalian hanya dipanggil emas saja, ya. Mas Adit, Mas Amir, dipanggil Mas, tapi tidak boleh pakai Mas. Kenapa? Karena emas itu mengandung penyakit. Nah, ketika wanita yang memakainya, maka penyakit-penyakit yang keluar itu yang melalui jalur haidnya itu. Keluar melalui jalur haid. Kalau kalian yang laki-laki keluarnya lewat mana? Tidak bisa kan? Nah, makanya supaya tidak terkena penyakit jangan pakai mas, tapi panggilan mas nyocok ganti. Kalau wanita dipanggil mas, ini gila, kurang normal. Itu yang mengenai tentang rambut, ya. Jadi sesuatu yang menyebabkan kita itu mandi besar, maka itu dikatakan harus hadas besar. Hadas besar ini cara menyucikannya itu adalah dengan cara mandi, ya, mandi. Adapun niat mandinya, yang umpamanya sudah nauzubillah min zalik, ya, tamatkan sekolah kita dulu, ya, baru menikah begitu. Tapi tidak apa-apa, saya kasih tahu dulu lafaznya ini supaya tidak berdosa nanti. Tahu nara main bal doang, di nara mandi bersih, bahaya. Nawaitul gusla liraf'il hadatsil akbari an jami'i badani fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar pada seluruh tubuh, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya dipasang ketika air itu sudah jatuh. Jangan sampai umpamanya ada bejana, terus kalian itu mandi, percikan yang pertama itu bisa mustakmal nanti, maka tidak sah. Bagaimana cara mandinya? Ya, paling tidak jauhlah. Niatkan. Kira-kira jangan sampai dia itu air mandi kita itu jatuh ke dalam ember tersebut. Umpamanya centong di gayung, satu gayung, ya. Terus disiapkan begini, terus disiram, maka ketika air itu jatuh, disitulah kita berniat. Jangan lapasnya. Kalau lapas boleh dipakai di luar hamam, di luar kamar mandi. Nanti di kamar mandi dia Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Tidak boleh, itu kalimat-kalimat thayyibah. Di luar dibaca. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kamar mandi baru pakai niat. Nah, niatnya seperti itu. Ya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar pada seluruh tubuh, fardu karena Allah Ta'ala. Baru itu ya, mandi. Bab niat sudah kita lalui, cuman artinya kita itu ketika air menyentuh kepada kepala atau badan itu langsung itu kita pasang niat. Kalau di luar daripada itu tidak sah. Jadi itu cara pasang niat. Sama kayak orang wudu. Orang wudu itu jangan berniat dulu baru pasang wudu, jangan. Tapi an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Itu niat itu menyengaja, berbarengannya niat dengan perbuatan. Saya ini yang siswa baru ini, ya. Air ketika nyentuh dengan wajah, disitulah kita pasang niat. Sama kayak orang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ketika Allah, ya,
suka sekali berbarangan, sulit sekali berbarangan kalau alif sama aku itu. Jadi tidak apa-apa selama lafaz Allahu Akbar itu dipakai niatnya, maka sah sholatnya. Misalkan kalau dia sudah mengucapkan Allah lalu dia pasang niatnya, aku niat sholat, apa umpamanya, subuh 2 rakaat turut imam karena Allah Ta'ala, ya, Allah, lalu dia berniat, itu cara sah pasang niat. Ya, jangan dipasang di sebelum takbiratul ihram, itu bukan niat namanya, maka harus dipasang dulu. Paham itu? Nah, itu niat sholat. Ini perkara niat ini kalau tidak benar maka tidak akan sah sholat kita. Percuma kita sholat capek-capek, karena memang sholat kita itu tidak akan sah kalau tidak dibenari dengan ilmu. Nah, makanya kita belajar ini supaya kita dapat ilmu. Nah, itu perbedaan daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar. Saya ulangi, hadas kecil itu sesuatu yang menyebabkan kita wudu. Kalau hadas besar sesuatu yang menyebabkan kita mandi besar. Alhamdulillah. Kita lanjut sedikit saja. Wat taharatu 'anil najasah, dan suci. Wat taharatu, dan suci, ani dari an-najasati, najis. Mananya yang harus disuci? Fis thawbi, pada pakaian. Pakaiannya harus suci. Maka duduk-duduknya itu harus baik-baik cara duduknya. Jangan sembarangan duduk. Fis thawbi, pada pakaian. Wal badani, seluruh tubuh, badan. Itu harus suci, dibersihkan dulu. Wal makani, dan tempat. Dan tempat. Nah, jadi itu harus suci daripada najis. Yang pertama itu pakaiannya harus suci, badannya harus suci, dan tempatnya pun harus suci. Nah, mana yang dikatakan suci? Tidak ada najis ainiyahnya. Najis ainiyah itu najis yang kelihatan. Mana najis ainiyah yang kelihatan? Seperti tai ayam, cicak-cicak di dinding. Tai cicak, terus tai apa lagi? Termasuk tai mata kita. Masa tai orang kamu sholat? Berembe ya ruan, bagaimana rupanya kalau kita sholat ada tai orang di situ? Nah, itu sholat itu kita tempat yang sangat suci. Itu pengalamannya Andre mungkin nak ya. Nah, karena tergesa-gesa, yang penting sholat sudah. Nah, itu sholatnya sudah tingkat luar biasa sudah itu. Ya, nah itu yang ainiyah itu ada hadis yang apa? Najis yang nampak. Kalau ada nampak itu namanya hukmiyah. Nah, misalkan ini dia ingat tempatnya tai ayam, maka dia tidak sholat di tempat itu. Nah, seandainya dia pakai sajadah umpamanya, maka sah-sah saja. Yang penting yang najis itu jangan sampai nomplok. Nanti tai manuk belok, nomplok iya tuh gelas sajadah. Wah, bungul bitolol itu aja. Nah, digelar pakai sejadah. Oke, itu caranya. Nah, baik, jadi kalau tidak suci daripada pakaian, badan, tempat itu, maka bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Wallahu a'lamu bishawab.